Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi desain pengembangan kurikulum. A. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip umum. 1. Prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi. 2. Prinsip fleksibilitas. Dalam implementasinya memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi, kondisi, tempat, waktu yang selalu berkembang. 3. Prinsip kontinuitas. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan. 4. Prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 5. Prinsip efektivitas, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Prinsip khusus. 1. Prinsip penentuan tujuan pendidikan. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah. 2. Prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Diperlukan penyebaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. 3. Prinsip pemilihan proses belajar mengajar, yaitu kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar. 4. Prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa yang tersedia. 5. Prinsip berkenaan dengan penilaian, yaitu merencanakan alat penilaian, menyusun alat penilaian, dan mengelola hasil penilaian. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. A. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan 2 pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, LPTK seperti IKIP, FKIP, dan STIKIP. B. Masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan mereka. C. Sistem nilai. Pembinaan kinerja dalam hal ini adalah adanya komunikasi kinerja yang berlangsung terus-menerus di mana kepala madrasah atau kepala sekolah dan seluruh komponennya bekerja sama untuk berbagai informasi mengenai kemajuan kerja, kendala dan permasalahan potensial, kemungkinan solusi bagi permasalahan tersebut, serta bagaimana pimpinan dapat membantu bawahan. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. C. Desain pengembangan kurikulum. 1. Subject Centered Design terbagi atas 3, yaitu Subject Design, Disciplined Design, dan Broad Values Design. Subject Design adalah bentuk desain yang paling murni dari Subject Centered Design. Materi ajar disampaikan dengan terpisah dalam bentuk mata pelajaran. B. Disciplined Design termasuk pengembangan dari Subject Design. Keduanya sama-sama berfokus pada isi atau materi kurikulum. Perbedaannya, pada Subject Design belum ada kriteria yang tegas, sedangkan pada Disciplined Design kriteria tersebut telah tegas. C. Broad Values Design. Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisah atau dalam Subject Design dan Disciplined Design adalah dengan Broad Values Design. Dalam model ini terjadi penyatuan mata pelajaran yang masih memiliki korelasi menjadi satu fokus mata pelajaran. 2. Learner Centered Design. Desain yang berpusat pada pembelajaran. Suatu desain kurikulum yang mengutamakan peran peserta didik. 3. Problem Centered Design. Desain yang pusatnya adalah problem. Desain kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.
Isi kurikulum berupa berbagai masalah sosial yang dihadapi peserta didik masa kini dan masa yang akan datang. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.